أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار وسلك نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa dimuliakan dan dicintai olehnya. Ini pertemuan perdana kita ya untuk kajian amalan hati setelah kita libur kira-kira hampir 2 bulan ya. 2 bulan karena Ramadan ya. Kita fokus di situ untuk mengisi waktu kita dengan ibadah-ibadah lainnya. Dan belum terlambat rasanya untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbalallahu qiyamana wa siyamana wa sadaqatana wa jami'a a'malina kulla 'amin wa antum bi khair. Ramadan telah berlalu, tersisa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala upaya, usaha, lelah letih yang kita rasakan ketika kita berada di bulan Ramadan, semoga itu semuanya menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang diajarkan oleh para pendahulu kita, orang-orang saleh sebelum kita adalah ketika berlalu bulan Ramadan, mereka senantiasa untuk memanjatkan doa taqabbalallahu a'malina. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Dan itu tidak terhenti hanya di bulan Syawal. Mereka membaca doa itu selama 6 bulan setelah Ramadan. Adapun 6 bulan sebelum Ramadan, mereka membaca doa Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka membaca doa Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah amal-amal kami. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan-bulan kita tidak hadir di kajian ini, dan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bisa duduk kembali di salah satu taman-taman surga, di majelis yang kita harapkan Allah turunkan keberkahan padanya. Majelis yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan para malaikat turun, bahkan para malaikat menundukkan sayap-sayapnya ridhan di talibil ilmi, karena keridhaan mereka kepada para penuntut ilmu. Bahkan mereka senantiasa mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, karena orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah manusia terbaik di antara kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, yaitu orang yang mempelajari Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Dan mempelajari Quran tidak terbatas pada mempelajari tajwidnya saja. Mempelajari Quran itu mencakup tajwidnya, tafsirnya, dan bagaimana cara kita mengamalkan Quran yang kita akui sebagai kitab petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjuki kita kemana jalan menuju Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah belum cabut nikmat hidayah itu dari kita. Allah masih izinkan kita untuk menggerakkan tubuh kita hadir di majelis ini di saat
kita tahu bahwasanya banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat, dan kalaupun bermanfaat tidak memberikan kebaikan pada akhiratnya. Banyak orang yang Allah tidak berikan nikmat hidayah ini. Berkali-kali kita sebutkan bahwasanya nikmat hidayah ini adalah nikmat yang sangat-sangat mahal dan mewah. Tidak bisa kita dapatkan dengan harta dunia, tidak bisa kita beli di pasar dan dimanapun. Bahkan paman Nabi SAW yang notabene-nya adalah manusia yang sangat-sangat dicintai oleh Nabi SAW, paman beliau yang merawat beliau dari kecil. Dari umur beliau berapa tahun tuh? Abu Talib rawat Nabi SAW itu dari umur beliau berapa tahun? Kau diam, khusyuk sekali ngaji malam ini. Berapa tahun, Ori? Berapa tahun? Ketika umur Nabi berapa tahun? Berapa tahun? Sebenarnya 3 tahun. Kurang lagi tak? 8 tahun. 6 tahun dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. 2 tahun berikutnya kakeknya meninggal dan dirawat oleh pamannya Abu Talib. Di umur 8 tahun sampai umur Nabi SAW 50 tahun. 10 tahun setelah kenabian, bayangkan. Disayang, diasuh, dikasihi. Bahkan Abu Talib lebih mengutamakan Nabi SAW daripada anak-anaknya sendiri, sehingga tumbuhlah rasa cinta yang besar Nabi SAW kepada pamannya. Akan tapi apakah cinta Nabi SAW membuat Abu Talib mendapatkan hidayah? Tidak. Bukan hanya sekedar karena Nabi cinta kepada seseorang kemudian Allah berikan hidayah, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, ya Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Gitu. Hidayah yang tidak Allah berikan kepada orang yang sangat baik dan mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak umur 8 tahun sampai umur Nabi SAW 50 tahun. Nikmat itu tidak Allah berikan kepada Abu Talib, tapi Allah berikan kepada kita. Maka dari situlah kita terbayang betapa mahalnya nikmat ini. Yang mungkin sekarang kita merasa ini bukan nikmat besar, padahal ini nikmat terbesar yang Allah berikan. Karena sejatinya Allah memberikan dunia, kata Nabi SAW, liman ahabba wa man la yuhib. Kalau masalah nikmat-nikmat dunia, Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai, dua-duanya dapat. Wala yu'tid din ila man yuhib. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan nikmat hidayah agama, nikmat hidayah untuk bisa berjalan menujunya dan mendekat kepadanya, illa man yuhib, kecuali kalau seandainya orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Dan itu bukan indikator Allah mencintai seseorang. Tapi ketika kita bisa hadir di majelis ilmu, ketika kita bisa salat, ketika kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa bangun salat malam, ketika lisan kita ratban, basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fahadza alamatun, dan ini adalah dalil, ini adalah tanda annallaha yuhibbuna, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dan kita berharap kita menjadi salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dan nikmat yang disebutkan oleh penghuni surga ketika mereka masuk surga, sekian banyak nikmat yang Allah berikan di dunia ini. Ketika penghuni surga menjejakkan kaki mereka pertama kali di surga, nikmat apa yang mereka katakan? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Ketika mereka menjejakkan kaki mereka pertama kali di surga, dari sekian banyak nikmat dunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekarang ini, yang dikatakan oleh penduduk surga dan yang membuat mereka memuji Allah Subhanahu wa taala saat itu adalah alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka puji Allah akan sebuah nikmat besar. Apa nikmat tersebut? Alladzi hadana li hada, yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk kami bisa sampai ke surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan sekali-kali kami tidak akan pernah mendapatkan hidayah tersebut kalau seandainya Allah tidak berikan kami hidayah tersebut. Maka syukurilah nikmat itu, karena belum tentu hari ini kita bisa duduk di majelis ini, dan beberapa hari berikutnya kita masih duduk di majelis ini. Maka dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan dikira orang kalau seandainya hari ini hadir di kajian ilmu, saya dan kita semua, belum tentu ketika hari ini saya di sini memberikan kajian, kita saling menasihati satu sama lainnya, dan teman-teman sekalian yang hadir di sini juga hadir di sini, lalu kita merasa diri kita sudah dijamin untuk senantiasa berada di atas jalan hidayah. Tidak banyak sekali orang yang ketika dia di awal yang berjalan di jalan hidayah, akan tapi di satu momen dalam hidupnya Allah angkat hidayah tersebut dan dia kembali menjadi orang yang tidak kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar dia sedang mendapatkan nikmat yang sangat mahal yang Allah berikan kepadanya. Dia menganggap itu adalah nikmat yang murah, sehingga ketika dia lepaskan, dia merasa tidak rugi sedikit pun. Oleh karenanya, ini sebuah pengingat ya, di awal pertemuan ini, sebuah motivasi untuk kita semuanya. Senantiasalah kita merasakan ini nikmat mahal yang Allah berikan kepada kita, yang membuat lisan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah akan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azakumullah. Pembahasan terakhir kita tentang apa? Tanpa dibalik, Ri. Tidak usah dibalik, Ri. Coba. Ketua bertanggung jawab. Apa? Tawadhu. Kayaknya tahun kemarin itu tawadhu itu. Sudah setahun yang lalu itu. Pembahasannya apa? Al-khauf minallah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar tentang dua sayap yang harus dimiliki seorang mukmin, yang mana dua sayap ini dia harus berimbang, tidak boleh yang satunya lebih berat dari yang lainnya. Yaitu apa? Al-khaufu war-raja, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dua sayap yang tidak boleh lebih berat satunya daripada yang lainnya. Ibarat seekor burung yang terbang, ketika sayap kanannya lebih berat dari sayap kirinya, maka dia akan jatuh. Harus memiliki keseimbangan dalam hal itu. Di satu sisi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi dosa-dosa itu akan Allah tagih nanti pertanggungjawabannya di hari kebangkitan, di hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham. Akan tapi di sisi yang lainnya kita melihat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman, yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang, yang sangat memiliki kasih sayang. Allah mengatakan, rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku, kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Maka di sisi ini kita melihat bahwasanya Allah memiliki ampunan yang sangat luas. Kita berharap berapa banyak pun dosa yang kita lakukan, kita datang kepada Allah dengan dosa-dosa tersebut, kita meminta ampun kepada Allah, kita berharap dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu komponen lagi dalam kehidupan kita yang harus kita miliki antara khauf dan raja, yaitu apa? Al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau seandainya burung itu memiliki dua sayap tapi dia tidak punya kepalanya, dia juga tidak bisa terbang menuju udara. Dia tidak bisa terbang di udara.
Maka harus ada kepalanya al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dua sayapnya. Dengan demikian ibadah-ibadah yang kita lakukan, kalau seandainya ada tiga komponen ini, maka ibadah tersebut akan terbang tinggi menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita pada malam hari ini tentang amalan hati berikutnya yang dibahas oleh Syekh Khalid As-Sabat hafizahullah taala wa fakka asrahu, yaitu tentang sabar. Mungkin ini pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh kita semuanya, saya dan antum semuanya, di zaman ini, di era ini, di saat kita dibombardir ya dengan berita-berita yang menimbulkan rasa takut dalam kehidupan kita. Kemarin tentang perang dunia, akan terjadi perang dunia, bahan bakar akan naik, resesi tahun 2026 dan sebagainya. Ya, membuat khawatir, tidak terlepas orang-orang yang kuliah di Fakultas Ekonomi sekalipun. Ya kan? Yang dia belajar bagaimana mengatur finansialnya, yang belajar bagaimana cara marketing, yang belajar manajemen dan sebagainya gitu. Tidak terlepas dari itu, mereka juga khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Banyak PHK di mana-mana, sulit. Kita terasa bahan pangan naik dan sebagainya, membuat hati cemas dan sempit untuk menjalani kehidupan ini ke depannya gitu. Maka pembahasan sabar akan semua yang terjadi ini ya, kita butuh pembahasan ini, kita butuh nasihat-nasihat dari Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya kita menghadapi hal-hal yang menakutkan tersebut. Di satu sisi sabar juga dibutuhkan dalam apa? Dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu kita butuhkan dalam menjalani aturan Allah Subhanahu wa taala, baik dia dalam aturan syariat, yaitu melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita butuh sabar dalam menjalani aturan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menimpa kita, maka kita tidak akan pernah lari dari takdir tersebut. Dan kalaulah seandainya sesuatu tersebut tidak ditakdirkan menimpa kita, maka bagaimanapun kejadian yang terjadi di dunia ini, maka itu tidak akan pernah menimpa kita. Maka kita butuh kesabaran dalam dua hal ini, dalam menjalankan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala dan dalam menghadapi aturan takdir Allah Azza wa Jalla. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Khalid As-Sabat mengingatkan kita tentang satu ayat dalam surat Al-Balad ayat 4. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi kabad, dalam keadaan yang sulit. Kami ciptakan manusia itu memiliki kehidupan yang bertumpuk-tumpuk masalah di sana gitu. Makanya kalau seandainya makanya ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya hidup adalah kumpulan masalah gitu. Hari ini masalah kita beda dengan hari esok. Ketika satu masalah bisa kita lewati dan kita selesaikan, datang masalah lainnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu hidup dalam kesusahan. Dan itulah hakikat kehidupan dunia. Tidak ada dalam kehidupan dunia ini kesenangan 100%, itu tidak ada. Tidaklah kita mendapatkan kenikmatan kecuali ada kesulitan yang harus dihadapi, dan tidaklah ada kebahagiaan yang kita rasakan kecuali di hari esoknya ada kesedihan yang akan kita rasakan. Begitu terus berputar antara kebahagiaan dan kesedihan, antara nikmat dan musibah dalam kehidupan kita. Dan memang seperti itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan dunia ini. Agar apa? Salah satu hikmahnya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, agar jiwa kita
tidak pernah merasa nyaman dengan kehidupan dunia ini, dan agar kita sadar bahwasanya dunia ini bukan tempat asli kita. Agar hati kita selalu mengingat bahwasanya kampung halaman kita adalah surga. Kita mengingat bahwasanya aslinya kita ini bukan penduduk bumi. Ya, kita ini aslinya bukan penduduk bumi. Apakah kita alien? Bukan, ya. Kita adalah penduduk surga. Nabi Adam alaihissalam, kakek nenek moyang kita dulunya berada di surga. Dunia ini adalah negeri perantauan, dan sejatinya orang ketika berada di negeri perantauan, ketika dia merasa dirinya musafir, dan kita tahu bahwasanya safar itu membuat kita tidak nyaman. Ya, karena kenyamanan itu akan kita rasakan ketika kita berada di rumah. Nyaman itu akan kita rasakan ketika kita berada di negeri asli kita. Itu salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini dengan kesulitan-kesulitan tersebut. Bahkan sejak kita lahir, kita sudah merasakan kesulitan itu. Bahkan mungkin kita lupa dengan kesulitan yang kita hadapi ketika kita masih dalam bentuk janin. Kita tahu ya, janin itu banyak juga tantangannya, ya. Dia berputar-putar di perut ibunya, berusaha untuk tidak terlilit dengan tali pusarnya dan sebagainya, gitu. Dan bagaimana bayi-bayi atau janin-janin yang berusaha bertahan hidup ketika dia terlilit dengan tali pusarnya. Itu sudah perjuangan sejak kapan? Sejak dalam perut ibunya, belum keluar ke dunia ini. Dan ketika proses keluarnya, dia juga memiliki usaha sendiri. Bagaimana dia berusaha untuk masuk atau keluar lewat suatu tempat yang sempit, gitu, menuju dunia ini. Bagaimana kalau seandainya lambat dia untuk turunnya dan keluarnya, dia akan sesak nafasnya di situ. Perjuangan dan kesulitan sudah dihadapi sejak kita berada dalam perut ibu kita, dan ketika kita berusaha keluar dari perut itu, dan ketika dia keluar dia menangis, gitu. Karena kesulitan dan kesakitan yang dihadapi. Dan ketika di luar dia merasakan kedinginan, dia merasakan satu tempat yang tidak lagi nyaman, berbeda dari tempat di janin ibunya. Di saat itu dia mulai berusaha untuk mencari makanannya. Di saat ketika dia berada di janin atau berada di perut ibunya, makanan itu datang kepadanya. Ketika dia lahir ke dunia, dia harus berusaha mencarinya. Sejak kapan? Sejak kecil. Sejak kecil itu kita sudah merasakan kesulitan. Dan alhamdulillahnya kita sampai sekarang kita masih hidup. Lalu datang hal-hal yang menakutkan, ya, kata-kata para pakar tahun depan kejadian seperti ini, membuat kita takut. Lah sejak kecil kita tidak takut akan masa depan. Yang kita tahu adalah saat ini kita harus berjuang untuk menjalani kehidupan hari ini. Sehingga tawakalnya anak bayi kadang lebih besar daripada tawakalnya orang yang sudah memiliki akal. Gitu. Ya, maka ini suatu hal yang harus kita fahami, bahwasanya dunia ini tidak akan luput dari kesulitan. Beliau juga menceritakan, waqad takhrujul usratu bikamiliha wa hiya fi ghamratil farahi was sururi wal bahjati litanazzuhi wa taraffuh. Bahkan seringkali, berapa sering kita mendengarkan berita atau mendengarkan cerita, ya, ada satu keluarga yang dia pergi dalam keadaan gembira, sukacita, mungkin habis mendapatkan, ya, satu hal yang membahagiakan dan sebagainya, wisuda dari anaknya, lalu diajak keluarga yang semuanya untuk tasyakuran, pergi ke satu tempat dalam keadaan tertawa bahagia di mobil tersebut. Tapi 5 menit kemudian, 10 menit kemudian terjadi kecelakaan besar. Lalu hiduplah satu orang di situ, keluarganya meninggal semua. Yang 10 menit yang lalu mereka masih tertawa. Gitu. Ada kejadian-kejadian yang demikian, kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan itu terjadi. Hal-hal yang mengejutkan terjadi.
Sehingga apa? Sehingga kita butuh sabar di situ. Kita butuh ilmu ini, kita butuh ilmu sabar. Dalam hal lainnya yang berkaitan dengan akhirat, yang berkaitan dengan ibadah, ketika datang panggilan azan, berat hati kita untuk melangkah, mata kita mengantuk, perut kita minta kita untuk pergi dulu, gitu, dan sebagainya. Ya, butuh kesabaran di situ, butuh kesabaran dalam hal ini. Sabar untuk sholat malam, apalagi sabar untuk kembali membaca Al-Quran. Yang ketika Ramadan, alhamdulillah kita dimudahkan baca Quran. Namun ketika di luar Ramadan, banyak kaum muslimin mengembalikan Al-Quran itu dalam rangka memuliakan Quran. Dia letakkan Al-Quran, mushaf Quran di tempat tertinggi di rak rumahnya. Cuman masalahnya saking tingginya tidak nyampe lagi untuk diambil. Butuh effort lagi dia untuk ambil, sehingga Quran menjadi pajangan kembali menghiasi rak-rak rumahnya. Tidak lagi dia baca Quran itu. Butuh kesabaran kita untuk maksa diri kita untuk kembali membuka mushaf Quran itu. Untuk ketika bangun sholat malam, alarm berbunyi, mengambil air wudu, ingin sholat lagi. Ketika ingin ambil air wudu, airnya dingin. Kalau seandainya kita tidak punya kesabaran dalam hal ini, maka apa yang akan terjadi? Kita akan kembali menarik selimut kita untuk kembali tidur, padahal kita sudah terbangun, padahal sudah selangkah lagi kita untuk bisa melaksanakan sholat malam. Butuh kesabaran di sini. Begitu juga dalam hal-hal duniawi, bahkan kita nggak usah bahas ukhrawi dulu lah, masalah duniawi. Bahkan kalau seandainya seorang ingin mendapatkan puncak dalam masalah dunia, apalagi masalah akhirat gitu. Dalam masalah dunia saja seorang harus sabar. Seorang harus sabar. Mahasiswa pengen pengen lulus dari kampusnya, bahkan ada targetnya harus cum laude lulusnya. 4 tahun targetnya harus lulus. Apa yang harus dia lakukan? Sabar. Sabar dari apa? Menahan rasa malasnya. Sabar ketika melihat temannya main game. Dia sabar, dia tahan itu, lalu dia kerjakan tugasnya. Dia selesaikan skripsi. Sabar dia untuk melawan apa? Rasa malasnya. Ketika dia lihat teman-temannya di Instagram foto lagi pergi naik gunung ini, gunung itu dan sebagainya, dia tahu tugasnya sebagai mahasiswa belum selesai. Bukan di waktu liburan. Ada hal-hal yang harus dia lakukan. Dia harus ketemu dosennya, dia harus ini dan sebagainya. Dia harus sabar, dia tahan itu, dia tutup itu, dia tahan, lalu dia kerjakan kewajibannya. Begitu juga dengan orang yang telah lulus, dia mencari pekerjaan. Di pekerjaannya juga demikian, ditekan sama bosnya. Setiap hari dia harus menghadapi hal yang sama. Masuk jam 8, pulang jam 4. Setiap hari dimarahi oleh bosnya, ada saja kesalahan-kesalahan dalam kerjaannya dan sebagainya. Bosan untuk mengulangi hal-hal yang sama. Tapi dia tahu kalau seandainya dia berhenti sekarang, dia tidak akan pernah melangkah di jenjang karirnya. Maka apa yang dia lakukan? Dia sabar di situ. Dimarahi dia sabar, dia ubah, dia perbaiki, dia sabar menahan rasa bosannya. Sampai jenjang karirnya naik dan naik. Dalam masalah dunia saja demikian. Makanya ada sebuah syair mengatakan, likulli sya'nil ula wa thabat. Setiap urusan yang tinggi, suatu puncak yang ingin dicapai, wasabat, butuh langkah terus menerus, butuh lompatan-lompatan. Bahkan ketika orang pengen daki gunung pun dia harus sabar untuk menahan rasa letihnya biar sampai ke puncak gunung gitu. Maka setiap hal yang tinggi itu butuh jalan yang terus menerus.